Gaya hidup mewah yang dilakukan oleh pejabat mencuri perhatian publik, tak terkecuali gaya hidup Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Anggota DPR pun menyoroti sejumlah hal, yakni terkait dengan menyewa pesawat jet pribadi, menyewa apartemen mewah, hingga membuat film layar lebar. Kita akan membahas hal ini bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PD Perjuangan, Masinton Pasaribu, serta mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Profesor Joharmansyah Johan. Pak Johan, Bang Masinton, selamat malam semuanya. Ya, malam Ya, Kevin. selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Bang Masinton, kenapa kemudian KPU bisa leluasa untuk mengeluarkan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu, Bang Masinton? Iya, ini yang selama ini menurut saya karena KPU itu anggarannya berlebih ya. Menurut saya ketika pemerintah mengalokasikan ya anggaran untuk pelaksanaan pemilu untuk tahun 2024 ini ada berkisar 71,3 triliun. Sehingga kemudian ya dengan anggaran besar itu ya sensitivitas KPU terutama komisioner KPU menjadi hilang tuh. Nah, anggaran sedemikian besar ya dia digunakan untuk fasilitas-fasilitas yang itu jelas-jelas pemborosan seperti itulah. Apalagi dengan dalih untuk cepat, kemudian menyewa private jet. Sementara kalau untuk ke Bali itu ya penerbangan komersil itu selalu tersedia dan ada. Nah, jadi kemudian juga komisioner KPU kan sudah disediakan rumah dinas, tetapi itu teman-teman komisioner itu lebih memilih menyewa apartemen begitu ya, meskipun sudah ada rumah dinas. Nah, kemudian juga beberapa yang disoroti lagi itu tentang kemarin kolega saya menyampaikan ya seperti ada reunian tuh KPU sama PPLN, sementara PPLN itu kan tugasnya sudah selesai panitia pemilihan di luar negeri. Hal-hal seperti itu. Kemudian tentang ya tadi yang disampaikan pembuatan film layar lebar, kemudian ada lagi rencana pendirian akademi pemilu gitu ya, yang itu menurut kami semua pemborosan anggaran dan kemudian bukan dalam rangka meningkatkan profesionalitas, integritas pelaksanaan pemilu, karena kita lihat di berbagai daerah muncul permasalahan itu di mana komisioner KPU di beberapa daerah itu ya dia menampakkan sisi ketidakprofesionalan, kemudian ketidakindependenan, dan kemudian integritas penyelenggara pemilunya juga banyak dipertanyakan oleh publik. Nah, maka untuk itu sebenarnya adalah peningkatan kapasitas, profesionalisme, integritas itu harus menjadi penting menurut kami ya, agar KPU pusat melakukan supervisi dan peka, melakukan monitoring terhadap daerah-daerah yang dianggap ya independensi, profesionalismenya itu dipertanyakan seperti itu. Pak Johan, menggunakan anggaran untuk keperluan pribadi meskipun itu atas nama KPU begitu, apakah itu termasuk korupsi ataupun tindakan pidana, Pak Johan? Ya, kalau dia digunakan untuk kepentingan pribadi, misuse of authority namanya itu. Ya, kalau semula untuk kewenangan menyangkut tugas, tapi kalau digunakan untuk kepentingan pribadi itu misuse of authority. Jadi itu bisa disebut juga tindakan koruptif ya, perilaku koruptif yang tentu kita sesalkan karena KPU itu sebagai lembaga penyelenggara negara, dia diamanahkan untuk profesional, artinya efisien, efektif, tidak boros, cermat, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang penyalahgunaan wewenang, beretika, ya. Nah, itu penting, dan saya juga heran, Bang Masinton ya. Heran saya ini mereka itu kan dasarnya latar belakangnya rata-rata kan adalah aktivis ya, dan mungkin sebagian juga akademisi yang kok tiba-tiba berubah menjadi gaya pejabat.
Jadi kayaknya ini mabuk kekuasaan nih, ya karena duitnya banyak mabuk dia ya kan. Uh, jadi itu tidak mempertahankan perilaku dia sebagai aktivis dan sebagai seorang akademisi yang sederhana hidupnya di kampus. Nah, ini menyedihkan. Jadi harus direview nih Bang, ya jangan hanya sekedar ditegur, tapi direview betul di mana yang memang performanya jelek, kinerjanya tinjau ulang masa jabatannya. Memang kan bisa saja kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran, kita hentikan di tengah jalan. Nah, saya juga sesalkan adalah Sekretariat Jenderal KPU, itu kan ASN. Dia itu harusnya tidak menuruti begitu saja kemauan-kemauan komisioner KPU. Mereka itu harus mengingatkan KPU-nya, komisionernya dalam bersikap berperilaku, perencanaan, penganggaran, termasuk pakai sewa private jet, termasuk tadi sewa apartemen, itu harusnya tanggung jawab Sekretaris Jenderal untuk mengingatkan. Tapi kalau tidak dilakukan itu jangan-jangan ada kong kaling kong nih antara Sekretaris Jenderal dengan komisionernya, mereka manut aja. Jadi ini betul-betul harus diperbaiki karena kita khawatir Bang Washington, ini pilkada serentak nasional nih di depan mata. Nanti kalau dia juga naik jet ke sana kemari, ya kan atas nama monitoring dan evaluasi, itu ngabisin uang negara tuh, ya. Jadi itu tidak bisa dimarahi, dijewer atau disentil, ya, tapi itu ditindak gitu loh kira-kira untuk mencegah berulang kembali. Ya, Kevin. Bang Washington, kenapa kemudian DPR seolah-olah kaget begitu? Bukankah kemudian perilaku maupun gaya hidup Komisioner KPU sudah terdengar sejak lama, khususnya mengenai penggunaan private jet itu begitu? Ya, dalam beberapa forum-forum rapat itu sudah disampaikan juga. Ya. Nah, kemarin itu kebetulan dalam kita pertegas kembali ketika dalam pembahasan rencana kerja anggaran untuk kementerian dan lembaga. Nah, tentu kami mengingatkan terus-menerus begitu ya bahwa ini kita nggak boleh teman-teman komisioner itu kemudian seperti terkejut badan gitu ya, diberikan anggaran yang sangat besar kemudian dikelola secara ugal-ugalan bahkan bermewah-mewahan. Nah, itu yang saya katakan tadi, sensitivitas komisioner itu menjadi hilang gitu ya, tentang bagaimana berperilaku, bersikap, dan bertindak seperti yang dikatakan oleh Prof. Johar Herman tadi. Nah, artinya apa? Bahwa bagi kami dalam kesepakatan rapat kemarin di Komisi 2 juga kami minta supaya ada review terhadap penganggaran ya, terhadap usulan-usulan anggaran untuk tahun 2025. Nah, kemudian kami ingin supaya seperti rencana pendirian Akademi Pemilu itu dibatalkan begitu ya, karena kami anggap tidak memiliki relevansi dalam konteks kepemiluan kita. Dan kemudian ya seperti pembuatan film layar lebar apa segala macam itu supaya ditinjau kembali program-programnya. Jadi kami tetap berharap supaya KPU bisa melakukan efisiensi dan meningkatkan sisi profesionalismenya dalam mengelola anggaran seperti itu. Apalagi juga dalam harus lebih profesional lagi dalam melakukan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 ini. Oke, baik. Pemirsa, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi dan mengundang pihak Komisioner KPU untuk memberikan jawaban terkait dengan penggunaan anggaran yang tidak diperlukan ini. Namun tidak ada yang berhasil kami kontak dan kemudian tidak bisa hadir untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Primetime News, saya kembali ke Pak Johan. Pak Johan, menurut Anda kenapa kemudian kejadian ini bisa terjadi? Siapa yang kemudian siapa yang harusnya melakukan pengawasan begitu? Ini kan pemilu Presiden 2024 kemarin sudah usai begitu. Sehingga kemudian kalau diributkan sekarang seakan-akan tidak mendapatkan manfaat. Seharusnya ketika itu terjadi sudah harus langsung dicegah dan kemudian harus ditindak pada saat itu juga. Bukankah begitu Pak Johan?
Ya betul. Jadi ini ada pengawasan politik kan DPR RI ya Komisi 2. Tapi juga ada pengawasan-pengawasan internal ya, ada pengawasan eksternal seperti BPK dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa pengawasan ini enggak bekerja ya, sehingga tetap berlanjut. Tadi kan kita dapat informasi bahwa naik jet itu bukan sekali, berkali-kali gitu loh ya kan. Jadi koreksinya di mana? Jadi kalau misalnya ada tindakan menyimpang, kalau pengawasannya berjalan itu namanya corrective action, tindakan perbaikan segera dilakukan sehingga di kesempatan berikutnya tidak terulang lagi. Nah, ini menunjukkan tidak bekerjanya pengawasan baik di internal KPU, eksternal pemerintah ya dari luar, plus pengawasan politik yang tentu terbatas ya karena RDP kan kita setiap waktu. Jadi ini menunjukkan kepada kita pentingnya faktor pengawasan nih Kevin ya. Kita perbaiki ke depan untuk KPU ini supaya jangan leluasa seperti yang sekarang itu. Harus diwanti-wanti lah. Ini menjadi pelajaran. Oke, Bang Masinton, kalau misalnya DPR menyesali mengeluarkan anggaran kurang lebih 70 triliun rupiah untuk penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin begitu, kenapa kemudian anggaran untuk 3 triliun untuk pilkada tahun 2025 dan 2024 ini tetap dikabulkan oleh DPR, Bang Masinton? Iya, tentu kita kan ingin pilkada yang akan berlangsung di seluruh daerah Indonesia ini bisa berlangsung sukses. Nah, tentu bagi kami adalah anggaran itu harus berbasis kinerja. Maka usulan-usulan anggaran itu harus bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya, penggunaannya, begitu ya, baik output maupun outcome-nya, sehingga dia memiliki kemanfaatan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi kita melalui pemilu kada nanti. Nah, tentu dalam mekanisme pengawasan ya, ada juga usulan kemarin dari teman-teman anggota agar dilakukan audit ya, audit secara investigatif atau dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh yang kepada BPK begitu. Tapi itu kami belum pada kesimpulan itu, namun sudah ada usulan-usulan untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu tadi. Artinya apa? Itu kan sebagai warning kami kepada KPU agar benar-benar berintegritas dalam mengelola anggaran ya yang bersumber dari APBN tadi. KPU harus lebih jeli dan benar-benar bertanggung jawab dan peka ya, peka terhadap keadaan hari ini ya, di mana kita sebenarnya alokasi anggaran itu kita bisa pangkas ya untuk kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat di berbagai daerah begitu. Jadi penggunaan anggarannya haruslah benar-benar itu sesuai kebutuhan, bukan karena untuk fasilitas kemewahan yang dilakukan oleh komisioner dan juga pejabat-pejabat di KPU. Seperti itu. Nah, jadi kami selalu menekankan ya, kenapa kemudian kami meminta agar dalam rapat berikut di Komisi 2 KPU sudah melakukan review terhadap usulan-usulan program yang akan dibiayai oleh APBN yang kemarin disampaikan kepada kami di Komisi 2 agar kita bisa melakukan penghematan-penghematan dari usulan anggaran yang kemarin disampaikan. Nah, tentu jika tidak ada review ya kami pun akan sulit untuk memberikan persetujuan. Jadi itu juga akan mengunci KPU nantinya seperti itu. Nah, bagi kami adalah harus ada evaluasi terhadap usulan-usulan program yang kemarin sudah disampaikan kepada Komisi 2 seperti itu. Ya, Pak Johan, terakhir, kalau hanya imbauan, hanya kemudian peningkatan pengawasan, Anda yakin tidak kemudian perilaku hidup mewah itu akan berubah? Oh, nggak yakin, saya nggak yakin ya. Ini memang secara menyeluruh ini perilaku hedonistik namanya Bang Masinton ya, terjadi di Republik nih. Ada pejabat-pejabat sampai kepala
tingkat bos di pemerintahan aja melakukan gaya hidup yang hedonistik begitu, sewa jet segala macam itu ya. Jadi bukan soal sederhana, tetapi konteks KPU saja menurut saya begini, harus ada perbaikan regulasi pemilu ke depan Bang Masinton, terutama dalam seleksi anggota KPU, betul-betul jangan hanya sekedar kompetensi, tapi integritasnya kita lihat tuh ya, sehingga betul-betul ketahuan yang mana yang emas, yang mana yang loyang. Jangan yang orang nggak benar kita ambil gara-gara misalnya ada kelompok tertentu yang endorse dia. Ini kan nggak benar juga. Jadi harus pakai profesionalitas. Dan panselnya jangan dipilih pansel yang sesuai dengan maunya pemerintah. Pemerintah ini kan panselnya orang dia, lalu kemudian nanti ya yang sesuai dengan kepentingan pemerintah yang lolos, yang lain kagak. Nah nanti baru sisanya ke DPR, Bang Masinton tinggal pilih yang barang yang udah diberesin oleh pemerintah. Nah jadi jangan sampai diakalin lagi nih Komisi 2 sama pemerintah ke depan, perbaikan seleksi KPU yang betul-betul berorientasi integritas. Begitu Kevin. Oke, baik, Pak Johan, Bang Masinton terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.